Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuraminta Saruga Basengat Kajugata. Berjumpa lagi dengan saya Galuh Bayu Arti. Setelah hari Kamis kemarin memang libur dan saya tidak, untuk yang minggu lalu saya tidak upload video untuk kita kuliah pengantar epistemologi antropologi ini. Oke, kali ini kita lanjutkan. Jika pertemuan sebelumnya waktu itu tidak saya lanjutkan pada analisis data, kali ini akan saya sambung lagi dengan di pertemuan ini. Oke, langsung saja kita simak pada slide kali ini. Nah, salah satu bagian dari susunan urut-urutan dalam paradigma tersebut adalah setelah kemarin mengenai pendekatan atau metode penelitian dalam arti mengumpulkan data. Kali ini kita coba untuk sedikit memahami, mungkin saya tidak menjelaskan tahap-tahapnya, tapi kita bersama-sama memahami tentang apa itu metode analisis. Di sini dalam slide disebutkan bahwa metode analisis data ini pada dasarnya adalah cara untuk menguraikan di sini dalam arti memilah, mengelompokkan data yang sudah memang kita peroleh. Semakin mudah untuk memilah dan mengelompokkan data ini, kita akan lebih mudah dan akan lebih jelas dalam arti kita menguraikan, menghubungkan, dan dalam arti di sini akhirnya menjelaskan dan menemukan jawaban dari permasalahan penelitian ini. Dan ini dikelompokkan, lalu kemudian kita analisis berikutnya dapat menggunakan cara analisis untuk data kualitatif maupun data kuantitatif di sini. Dan hubungan-hubungan ini nanti akan bisa kita jelaskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, baik itu ketika itu menggunakan metode analisis yang bersifat kuantitatif, tentu saja dengan perhitungan, dengan statistik, dengan menghitung besaran besar kecilnya, jumlahnya, hubungan antara jumlah yang besar dan yang kecil. Sementara ketika kita menggunakan pendekatan kualitatif, kita dapat menemukan unsur-unsurnya, bagian-bagian dari fokusnya, lalu kemudian dapat menjelaskan narasi-narasi yang memang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita kelompokkan. Dan ini juga ditekankan lagi bahwa cara atau metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif harus diartikan sebagai sebagai cara-cara. Jadi dalam arti terdapat cara-cara tertentu atau cara-cara yang berbeda dan sangat-sangat variatif tergantung kreativitas dari penelitinya, dan itu memang berbeda, tidak bisa sembarangan disamakan, karena memang pada dasarnya karakteristik dan pertanyaan penelitian yang dijawab antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif itu memang sangat-sangat berbeda. Oke, dan ini harus dicamkan benar-benar supaya tidak terjadi kesalahan yang tidak perlu, kesalahan yang fatal, kesalahan yang cukup memalukan di dunia akademis kita. Oke, di berikutnya kita bisa melihat bahwa metode analisis untuk kali ini yang kualitatif pada dasarnya sangat memerlukan kemampuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara data tersebut, karena ini membutuhkan kejelian dan cukup pengalaman. Lalu kemudian selain itu, ketika referensi kita tidak terlalu banyak atau pengetahuan kita kurang, itu kita akan mengalami kerepotan, dan akan semakin mudah ketika kita mengetahui banyak hal atau memiliki banyak referensi. Seperti misalnya ketika kita harus kita hanya dapat bisa menganalisis ketika konsep teoritis yang digunakan dan didefinisikan itu cukup jelas, cukup dikatakan di sini cukup baik, cukup jelas, dan tidak menimbulkan
bias kita menentukan dengan ya argumen yang tetap, asumsi yang jelas, lalu kemudian sehingga bangunan teori tersebut ya memang cukup memadai untuk menjelaskan dan sebagai dasar, dan ini tidak bisa digugat dengan dasar-dasar lain, hanya dapat digugat dengan lemah tidaknya teori yang kita susun. Dan hal yang paling rumit di sini kadang-kadang kita seringkali mengalami kesulitan dalam menyamakan dan membedakan untuk sebuah pengelompokan data ini, dan kita butuh sebuah ketenangan, butuh sebuah ketelitian. Dan ketika kita bisa bisa mengelompokkan, atau saya sering mengatakan itu klasifikasi dan kategorisasi sebelum kita menyusun hubungan-hubungannya, menjelaskan hubungan antara satu konsep dengan konsep lain, antara satu data dengan data lain. Ketika kita sudah melakukan klasifikasi dan kategorisasi atau pengelompokan, pemilahan mana yang berbeda, mana yang sama, itu akan jauh lebih mempermudah untuk analisis kita yang lebih lanjut. Nah, di sini juga kita perlu perhatikan bahwa dalam metode analisis ini kita juga perlu memperhatikan tujuan dari kita menganalisis itu untuk tujuannya apa. Paling tidak untuk menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan penelitian yang kita kemukakan di awal. Dan metode analisis ini sesungguhnya sudah dapat diperkirakan atau kita tentukan pada saat kita menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian. Mengapa? Karena pada saat kita menyusun pertanyaan penelitian, kita sudah menemukan tujuan kita ke arah mana. Walaupun jawaban itu belum ditemukan, tapi tujuan kita ke arah mana. Dan ketika pertanyaan seperti apa, kita mulai mencari, kita sudah harus mulai menyadari data apa yang kita kumpulkan yang relevan dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Dan seperti misalnya salah satu contoh yang mudah, kita mempertanyakan, ketika kita bertanya berapa berat badan seseorang, kita sudah menentukan caranya, bahwa caranya adalah ditimbang dan bukan diukur tinggi badannya. Jadi di sini sudah cara yang salah satu cara yang akan dikemukakan, yang akan digunakan sudah dapat ditentukan di sini. Walaupun nanti pada saat di lapangan tentu saja ada berbagai macam kondisi yang mungkin saja akan mengubah metode analisis kita. Nah, kemudian di sini secara umum bahwa tujuan akhir analisis itu adalah menemukan atau menetapkan hubungan antara satu, bisa variabel ketika itu kuantitatif, bisa merupakan suatu gejala atau suatu aktivitas atau sesuatu yang nampak yang bisa kita kumpulkan di sini. Lalu kemudian jika memang terdapat hubungan, dan hubungan itu biasanya yang menjelaskan dan menjawab, akhirnya menuju pada jawaban-jawaban permasalahan penelitian atau fokus permasalahan kita. Dan dengan metode analisis ini tentu saja kita juga akan menemukan beberapa pandangan, beberapa pendapat, beberapa teori mungkin yang pernah ada sebelumnya, dan di situ akan muncul dalam suatu paradigma. Dan di sini bahkan kemungkinan kita akan menemukan beberapa paradigma yang memang ternyata dapat digunakan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan atau penelitian kita yang nantinya akan membawa kita pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang kita susun di awal. Oke. Nah, tadi analisis untuk menjelaskan suatu hubungan di sini, dan dari analisis
itu ketika kita melakukan analisis data yang tersedia dengan baik dan cukup akurat, tidak bukan benar atau salah, tapi di sini suatu ketepatan, maka tentu di sana ada hasil dari analisis yang dapat dikatakan merupakan dalam tanda petik kesimpulan, karena ini belum kesimpulan akhir, dan kita dapat menyatakan relasi-relasi antar gejala yang ada yang kita teliti itu kadang terjadi sebuah sebuah hal yang paling sering terjadi, dan ini tidak mustahil terjadi pada diri kita ketika mengalami kesulitan analisis untuk mencapai gagal atau kita terjerat dalam hubungan untuk menjelaskan hubungan tersebut dan tidak menemukannya. Dan di sini apa sih sebetulnya yang terjadi? Nah, di sini yang terjadi di sini ada beberapa hal di sini oleh Ahli Saputra atau Prof. Edi di sini dijelaskan bahwa yang pertama adalah ketika data kita itu masih mengandung beberapa ketidaktepatan atau kesalahan yang paling mendasar. Mungkin kita tidak tepat dalam merumuskannya. Lalu kemudian data sudah ada, data yang kita ketemukan itu sudah ada, tapi kita salah arah dalam melakukan analisis. Dan ketika analisis kita memang masih kurang mendalam, dan ini harus kita akui, kadang-kadang kita masih banyak kekurangan referensi atau pengetahuan tertentu terhadap gejala-gejala atau fenomena yang kita teliti. Nah, dan seringkali kemungkinan data yang kita miliki itu masih kurang. Kita baru mendapatkan sedikit data, sementara ternyata masih ketelitian kita atau ketelitian kita atau rasa ingin tahu kita masih kurang, sehingga data yang kita cari, data yang kita ketemukan itu kita kadang-kadang tidak mengetahui di mana data yang kurang tersebut. Selanjutnya ini masih mengingat tentang bagaimana kita menganalisis dan akhirnya dapat menginterpretasi di sini. Kesimpulan tertentu tersebut akhirnya kita intinya nanti akan mendapatkan atau berusaha mendapatkan kesimpulan, mendapatkan sebuah gejala yang kita pelajari ini memunculkan semacam statement atau pernyataan dari suatu relasi atau hubungan dari yang kita temukan tadi, menunjukkan hakikat atau inti dari segala macam data yang kita temukan dan relasinya. Dan ketika hakikat ini kita temukan dan ketika kita dapat merumuskan ini menjadi suatu pernyataan atau kesimpulan, dan disitulah kita kita berhasil menemukan sebuah kerangka berpikir atau bisa kita katakan sebuah teori. Jadi pernyataan mengenai suatu hakikat yang kita teliti, mengenai hubungannya, mengenai gejalanya, dan secara empiris itu ada di lapangan dan terbukti kebenarannya. Nah, di sini mengenai masalah cakupan, cakupan dalam penelitian yang luas, analisisnya berasal dari banyak masyarakat dan kebudayaan. Teori yang dikemukakan ini dapat dalam tanda petik kita jadikan sesuatu yang relatif universal, karena di sini dapat melampaui batas-batas ruang dan waktu, dalam arti statement itu berlaku di tempat-tempat lain, berlaku di dalam baik itu untuk nanti ataupun di masa lalu atau di beberapa waktu, itu masih relatif sama. Dan
Hal tersebut biasanya seringkali disebut grand teori atau teori besar. Dan jika teori itu hanya menjelaskan gejala-gejala yang sedikit umum saja, tidak cukup universal, maka dia lebih tepat dikatakan teori menengah atau middle range teori. Ini menurut Merton. Dan juga kadang kita hanya menyodorkan atau mengetengahkan, mengajukan teori-teori sebuah gejala itu atau statement itu hanya berlaku di tempat yang kita teliti saja, dan dia akan lebih tepat semacam small teori kecil. Dan ini memang terbatas cakupannya. Namun demikian, walaupun cakupannya cukup kecil, di sini small teori ini atau teori yang dikatakan hanya berlaku dalam lingkup kecil ini dapat digunakan untuk bukan untuk menyerang, dapat digunakan untuk kembali membuat kritik terhadap grand teori, bahwa ternyata grand teori itu tidak universal karena ada sedikit gejala yang berbeda walaupun dalam lingkup yang terbatas. Nah, di situ masing-masing keistimewaan, masing-masing manfaat dari temuan-temuan teoritis yang kita dapatkan dari lapangan. Dan tentu saja ini harus didasari oleh bangunan atau argumen-argumen yang cukup kuat dan memadai. Oke, ketika tadi kita sudah dapat menginterpretasikan, dapat membangun sebuah teori, berikutnya bagaimana hasil penelitian itu pada akhirnya direpresentasikan. Oke, ada kadang-kadang yang mengatakan bahwa representasi itu adalah sebuah perwakilan di sini. Oke, bisa jadi. Namun di sini representasi di sini lebih pada suatu penyajian karya ilmiah yang bagaimana kita memaparkan kerangka pemikiran kita, analisis kita, dan kemudian menghasilkan kesimpulan tertentu, teori tertentu, atau sudut-sudut pandang tertentu, atau pengetahuan baru, atau kalau dalam antropologi biasanya ada istilahnya teori menurut masyarakat atau native point of view, yang merupakan sebuah teori atau segala sesuatu yang berlaku pada suatu masyarakat. Ini juga akhirnya kita simpulkan. Dan representasi ini bisa dalam berbagai wujud. Kalau di dalam dunia akademis tentu saja berupa skripsi pada S1, tesis pada S2, atau disertasi pada S3, laporan-laporan penelitian, makalah, artikel ilmiah, dan mungkin dalam jurnal-jurnal ilmiah. Mungkin bisa kita tuangkan dalam sebuah buku. Dan dalam antropologi ini representasinya biasanya disebut sebagai etnografi, dan dalam sejarah dia akan disebut historiografi. Dalam arkeologi itu sebagai paleoetnografi. Dan ketika ini muncul, ya seperti inilah wujud-wujud representasi tersebut menurut Edi Ansaputra. Oke, bagaimana dengan berikutnya? Oke, kita kembali lagi pada antropologi. Representasi atau etnografi yang merupakan tulisan yang dihasilkan oleh seorang peneliti, dalam arti di sini tentu saja ketika dia sudah menyusun etnografi, dia dapat disebut sebagai antropolog. Di sini seorang peneliti setelah itu dapat melakukan penelitian atau untuk menggali sebuah masalah dengan paradigma tertentu, paradigma yang sudah dijelaskan sejak awal tadi di sini. Dan seringkali paradigma tidak muncul atau tidak tampak sebelum etnografi itu tertuliskan, karena sebuah paradigma yang tidak memiliki etnografi dengan corak tertentu belum dapat dikatakan memiliki paradigma yang utuh. Oke. Ini kita sedikit kembali ke masa lalu, bahwa untuk masa lalu mungkin hari ini kita masih dan akan masih dipertahankan bahwa
etnografi sebagai sebuah representasi kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan tertentu yang kurang mendapatkan perhatian dalam cara penulisannya. Tapi sejak Malinowski ada sebuah etnografi dalam arti dengan paradigma fungsionalnya yang menampilkan hubungan fungsional antara unsur kebudayaan yang masing-masing, bahwa kebudayaan itu mempunyai manfaat, guna atau fungsi-fungsi tertentu. Nah, di sini sejak saat itu memang etnografi menjadi hal yang diperhatikan, yang mendapatkan perhatian yang sedikit lebih besar. Penelitian juga semakin menguat dan munculnya pendapat-pendapat kritis, dan itu juga sempat menjadi ketertarikan kaum postmodernisme dalam antropologi, dan tinjauan-tinjauan kritis itu hingga hari ini terus dapat membangun. Saat ini antropologi menjadi sebetulnya sudah jauh lebih berkembang dibandingkan pada zaman Malinowski ataupun zaman-zaman lalu, walaupun hari ini masih tetap ditekankan pada hal-hal yang masih klasik. Mungkin memang entah tahap kita yang belum, atau kita belum mau maju ke tahap-tahap etnografi yang berikutnya. Dan representasi dari suatu kebudayaan dalam bentuk etnografi ini menjadi hal-hal yang penting, karena hal ini juga berdampak terhadap kebudayaan yang memang disajikan. Oke, pengertian mengenai kebudayaan hari ini mungkin kita agak terlalu sulit ketika kita harus menentukan bahwa yang namanya kebudayaan itu sangat melekat pada etnis tertentu. Untuk hari ini sebetulnya agak sulit mengenai suku bangsa etnis yang murni, itu sudah hampir tidak. Mungkin secara biologis masih ada. Namun demikian kebudayaan murni hari ini, kebudayaan murni dari suatu etnis tertentu hari ini saya rasa tidak bisa kita ketemukan kecuali dalam festival-festival kebudayaan atau sebuah publikasi mengenai masa lalu. Tapi itu tidak kontekstual juga, apalagi ketika kita menggunakan penelitian-penelitian yang di metode yang dilakukan oleh Spradley misalnya. Kita tidak bisa melihat kebudayaan melekat pada etnis tertentu. Untuk Spradley, kebudayaan justru akan cenderung melekat pada kelompok sosial tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, seperti misalnya gelandangan, pemabuk, lalu kemudian penjara. Dan juga pada salah satu karya etnografinya adalah etnografi Spradley, itu justru etnografi bahwa budaya itu melekat pada profesi. Dan waktu salah satu itu kalau tidak salah koktail, judulnya koktail, atau istilahnya wanita yang hidup dalam dunia laki-laki. Itu adalah sebuah etnografi yang disusun oleh Spradley, dan itu tidak mengacu pada etnis tertentu, tapi mengacu pada suatu profesi tertentu, suatu kondisi tertentu, suatu ruang tertentu. Dan di sini apakah kita masih akan mendefinisikan kebudayaan itu melekat dan sangat melekat dengan etnis tertentu? Hari ini dapat berlaku hanya ketika kita membahas mengenai krisis identitas, krisis kebudayaan, dan itu merupakan permasalahan yang memang up to date dan ada hari ini. Alright, itu salah satu hal yang mungkin butuh kita renungkan ulang, dan hal yang memang masih saya renungkan, karena benarkah kita akan dapat membuat suatu etnografi tentang suku bangsa tertentu dalam konteks yang menurut Clifford Geertz itu merupakan model for atau sesuatu yang ideal, namun tidak kontekstual seperti model of yang memang terjadi hari ini. Nah, itu nanti tergantung kita semua untuk mengarahkan etnografi hari ini itu mau kita arahkan kemana. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu, dan ini sedikit mungkin tidak banyak yang setuju mengenai pemikiran atau
hal yang saya ikuti, hal yang ingin saya pelajari tentang kebudayaan beserta konsep-konsep yang ada. Karena hari ini masih banyak kita terikat pada bahwa konsep kebudayaan itu adalah segala sesuatu yang tradisional, segala sesuatu yang melekat pada etnis tertentu. Nah, itu mungkin ya harus kita pertimbangkan untuk membentuk beberapa sub-sub kajian yang itu tentu saja sebetulnya akan memperkaya apa yang kita miliki. Tapi ketika kita selagi kita mengumpulkan sesuatu yang sudah lama dan belum sempat kita lakukan, mungkin ada beberapa yang harus kita lakukan untuk mengejar bagaimana sebetulnya perkembangan etnografi hari ini, untuk mengejar sejauh mana hari ini budaya kita definisikan dan apa budaya yang memang ada dalam kehidupan sehari-hari kita dan memang kontekstual, bukan sesuatu yang ideal, bukan sesuatu yang bersifat mitologis tapi tidak empiris. Oke, untuk mata kuliah ini sekaligus untuk 2 pertemuan untuk pengganti mata kuliah pada saat minggu lalu kita libur, makanya durasinya agak panjang, dan juga untuk yang hari Kamis ini akan tayang. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika terdapat berbagai perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Kali ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan tetap sehat selalu. Semoga kita masih tetap terus bisa belajar dan bertemu dalam video-video kita berikutnya. Terima kasih dan salam.